Dengan adanya jaringan koneksi internet, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur, akan terbuka lebar. UMKM Indonesia menjadi tuan di pasar domestiknya. UMKM Indonesia harus mengisi kebutuhan ruang digital dan konsumsi Indonesia terlebih dahulu. Indonesia tengah menapaki jalan digital dalam banyak hal. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menjadi penyangga ekonomi bangsa turut serta menggeliat, merintis, dan menuju arah digitalisasi. Udah pakai QRIS, sudah benar. Ya, Bu, ya. Di tahun 2023 nanti, 30 juta UMKM atau separuh dari jumlahnya secara nasional ditargetkan masuk ke dalam ekosistem digital. Digital onboarding bagi UMKM diupayakan sejak 2020 lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sejumlah lembaga bergerak bersama untuk tujuan mulia ini, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendapat tugas sebagai penyelenggara utama kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Jalan panjang digitalisasi UMKM di wilayah Flores, Sumba, Timor, dan Alor dirintis lewat Kilau Digital Permata Flobamora. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo di bawah Bapak Johnny G. Plate mendorong betul membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama tentu saja di wilayah 3T. Dan untuk NTT salah satu yang menjadi perhatian. Nah, karena itu acara ini masuk ke wilayah Flobamora. Nah, berikutnya perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo ketika menggelar pembangunan infrastruktur digital, perhatian Pementeri adalah juga mesti segera dilakukan pengembangan ekosistem digital bersamaan dengan pembangunan infrastruktur. Supaya ketika infrastruktur digital terbangun di seluruh pelosok wilayah, termasuk di Flobamora ini, pada saat yang sama terbangun pula ekosistem digital. Nah, disinilah peluang atau kesempatan dari para pegiat UMKM untuk ambil bagian di sini. Dengan memperkenalkan produk-produk lokal ya dari berbagai daerah. Kilau Digital Permata Flobamora 2021 akan dibuka dengan memberikan pecutan kehormatan ke tameng yang dipegang benar sebagai simbol peresmian. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Kita hitung mundur. Saat ini Bapak Johnny akan meluncurkan 3, 2, 1. Dari kegiatan Gernas BBI di Flobamora, di NTT ini ya, Kilau Digital Permata Flobamora, ini untuk pertama kalinya dilakukan atau mendapat perhatian terkait dengan digitalisasi tadi ya. Dan untuk pertama kalinya diadakan satu momen virtual expo tentang UMKM yang ada di Flobamora. Dan virtual expo ini terkait dengan produk-produk UMKM ini baru pertama kali diadakan dalam kolaborasi besar dari para mitra terkait ya. Dan saya kira dengan ajang ini maka akan mendorong para pegiat UMKM lainnya ketika melihat produk-produk UMKM yang lain sudah masuk ke pasar virtual ya, terbuka kesempatan untuk itu, maka ada motivasi untuk mereka yang baru belajar atau baru mulai mengembangkan usahanya supaya bisa masuk juga atau dikurasi sedemikian rupa agar masuk ke pasar digital. Saya melihat ini memang satu pengalaman yang baru ya, karena sebelumnya mereka selalu menggunakan
cara-cara biasa, ya, cara-cara manual, dan sekarang adalah cara baru yang mereka harus ikuti. Ini satu pengalaman yang baru. Tetapi saya melihat meskipun ini satu pengalaman yang baru, tetapi masyarakat atau para pegiat UMKM ini antusias untuk ambil bagian di dalamnya, karena mereka melihat banyak sekali peluang untuk pengembangan usaha mereka. Mereka tidak perlu secara fisik membuat toko, ya, fisik sendiri, tetapi cukup dengan menggunakan gadget mereka sudah bisa memperkenalkan produk-produk olahannya, ikat tenun dan produk olahan yang lainnya. Labuan Bajo, sebuah desa di ujung barat Pulau Flores, wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat, tersohor dengan pesona bahari. Tercatat dalam daftar 5 destinasi wisata super prioritas. Labuan Bajo dianggap sebagai pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Flobamora. Menyebut Labuan Bajo juga bisa berarti mencakup seluruh kepulauan di wilayah geografis Nusa Tenggara Timur. UMKM di wilayah ini tak terpisahkan dari status Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium. Inilah potensi yang akan dikembangkan oleh Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores, BPOLBF. Misinya adalah kita menyampaikan produk-produk otentik dari Flores, Lembata, Alor, dan juga di Bima untuk diperkenalkan kepada publik dan bisa diakses oleh mereka sambil menunggu mereka datang ke Labuan Bajo. Salah satu misi kami juga adalah sebenarnya bagaimana mengisi rantai pasok untuk pariwisata di Labuan Bajo ini dengan produk-produk lokal. Termasuk juga produk-produk UMKM, apalagi produk-produk yang konteksnya adalah subsektor kreatif gitu ya, kuliner, kemudian musik, pertunjukan, dan segala macamnya. Ya, yang pertama tentunya kita ingin membangun kepercayaan diri teman-teman UMKM yang ada di Labuan Bajo Flores, karena itu yang paling penting ya, modal pertama. Memberikan kepada founders bahwa kita mesti punya mimpi yang tinggi, bahwa produk ini bukan hanya produk untuk dikonsumsi lokal atau tetangganya kita saja, tapi dia bisa masuk ke pasar yang lebih luas, tadi nasional maupun internasional. Nah, tapi untuk menuju ke sana mereka harus memenuhi beberapa standar. Jadi kedepannya harapan kami tadi adalah bahwa teman-teman UMKM yang ada di Labuan Bajo Flores terbiasa dengan menggunakan digital, karena mereka sebenarnya sangat familiar dengan platform Facebook atau Instagram gitu. Cuman kita perlu membantu men-shifting mereka dari sebagai konsumen alias menggunakan media sosial saja dengan menggunakan itu sebagai tools untuk berjualan. Tak sulit mengajak pelaku UMKM untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami digitalisasi. Pendekatan dilakukan dan pelatihan pun dilaksanakan. Ekosistem digital adalah sebuah keniscayaan yang bisa terlaksana. Akhirnya kita coba-coba untuk harus putar haluan gitu kan. Jadi strategi pemasarannya kita harus rubah. Jadi tidak hanya kita mengharapkan offline, karena kalau kita mengharapkan offline jelas tidak bisa apa-apa. Victoria Liba, seorang mama yang memimpin 20-an mama dan bapak pembuat songke dalam kelompok Dahlia di sebuah desa di Lembor Selatan yang berjarak 2 jam perjalanan dari Labuan Bajo. 1-2 mama mengerjakan tenunan di rumah Mama Victory, panggilan akrab Victoria Liba. Pewarnaan benang tenun dengan bahan-bahan alami juga dilakukan di sini. Kalau pewarnaan kuning, saya ambil dari batang nangka.
Kalau warna coklat saya ambil dari kulit mahoni sama kulit kedondong hutan yang tidak bisa dimakan. Ya. Satu bahan baku itu ada 3 jenis warna dia. Ada yang warna muda, tua sekali, yang masuk ke hitam-hitam. Ada juga daun jambu biji, ya. Daun ketapang, daun indigo. Kalau ketapang itu kuning keijo-ijoan dia. Itu tergantung dari fiksasinya, Ibu. Kalau saya fiksasi tawas berarti muda warnanya, tidak terlalu tua. Nah, begitu. Sedangkan pakai warna daun indigo, berarti dia nanti menghasilkan warna biru, berwarna alam, bahan bakunya mudah didapat, ya. Dan dia itu kan kami di sini kan harus ramah dengan lingkungan. Terus benang yang memakai pewarnaan alam tuh kalau kita pakai tidak panas, dingin deh, adem. Nah, sedangkan sintetis kalau kita pakai panas dia, kaku, tidak nyaman di badan. Gitu. Makanya kelompok ini cuman perhatiannya ke pewarnaan alam. Karena kalau kita pakai pakaiannya tidak panas dia. Yang pertama itu motif ciri khas Manggarai Barat itu mata manuk. Makanya kami pakai mata manuk karena apa? Manusia itu lahir itu diterima dengan ayam putih. Buat acara adat harus dengan ayam putih, terima tamu dengan ayam putih. Ya. Pergi kuliah anak, sekolah jauh anak, kami harus buat dengan ayam merah. Ya. Ayam merah dengan ayam putih itu sejalan deh. Kalau anak-anak mau kuliah, nah, terus kalau selesai kuliah kita buat dia ayam merah, syukur pada Tuhan itu pakai ayam putih. Sedangkan untuk nenek moyang itu pakai ayam merah, itu syukuran. Nah, buat rumah, letak batu pertama itu dengan ayam. Sehingga untuk Manggarai Barat, pakai ciri khasnya itu mata manuk. Segala-galanya kan diterima dengan ayam. Begitu, itu mata manuk. Mata manuk itu mata ayam. Ke Labuan Bajo bisa kalau ada tamu-tamu datang, saya jual di Labuan Bajo. Tapi kalau ada kegiatan keluar provinsi, pusat maupun internasional, saya bisa bawa ke sana. Tenunan karya jemari para mama dipajang di rumah kelompok Dahlia. Selain kerap ikut pameran, kain-kain songke ini tak jarang dipinang oleh pemilik toko dari Labuan Bajo. Candy Bayangsari misalnya, pelaku UMKM berbendera Komodo Gift Shop, rajin mengambil songke dari Mama Victory. Ia memamerkan produk wastra khas Manggarai ini di etalase toko dan etalase digital. Jadi memang kalau bicara soal penjualan online saya sudah mulai sejak tahun 2016 akhir. Itu bersama Telkom, tetapi tidak terlalu aktif karena memang saat itu toko saya rame, kan memang belum terjadi pandemi kan, jadi di saat musim libur Juni sampai dengan Oktober, nah itu kan musim tamu, nah itu pasti rame. Jadi tanpa belanja online pun yang offline aja kita juga sudah kewalahan untuk menangani tamu kita gitu. Tetapi masuk di tahun 2020 ya astaga benar-benar kacau betul-betul. Mengharapkan tamu tuh 1 minggu mungkin cuman ya dalam 1 minggu tuh mungkin cuma 2-3 kali aja tamu berkunjung. Itu pun juga biaya belanjanya juga kecil sekali. Kalau dulu yang namanya musim tamu, yang dulu sebelum Covid itu sekali tamu masuk satu grup itu bisa sampai dengan 80 juta itu kan 1 hari.
sekarang buru-buru untuk dapat 5 juta aja yang awal-awal COVID, untuk dapat 5 juta sebulan ini setengah mati. Akhirnya kita coba-coba untuk harus putar haluan gitu kan. Jadi strategi pemasarannya kita harus rubah. Jadi tidak hanya kita mengharapkan offline, karena kalau kita mengharapkan offline jelas tidak bisa apa-apa. Nah, akhirnya saya coba-coba bergabung dengan marketplace. Tapi sebelum saya bergabung dengan marketplace, saya coba dulu melalui WA, melalui Facebook sih sebenarnya. Ternyata Facebook juga minatnya tinggi sekali gitu. IG, Facebook, IG, terus saya coba-coba melalui WA bisnis gitu kan. Bagus, ternyata bagus sekali, permintaan pasar juga cukup tinggi. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, oleh BUMN, pengenalan tentang digital marketing. Nah, saya coba-coba ikut terlibat terus dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pelatihan untuk marketing online gitu. Dan ya alhamdulillah ada aja. Tapi memang saya marketnya saya menengah ke atas. Jadi memang harganya memang mahal. Tetapi ya ternyata jangkauannya tidak hanya di Indonesia minat pasarnya. Malaysia, Hong Kong. Nah, itu salah satu pasar daripada usaha saya. Jalan digital di Labuan Bajo tak hanya sampai pada keterlibatan pelaku UMKM, menguasai teknologi, dan menjadi pelaku ekonomi digital. Infrastruktur juga menjadi kunci menuju sukses jalan digital ini. Seluruh Pulau Bamora ya, dari mulai Manggarai Barat, Flores, kemudian sampai NTT, kami telah membangun 1.307 BTS yang mengcover 22 kabupaten dan semuanya sudah 4G capable. Menjalankan usaha secara digital juga dilakukan oleh Teresia Isidoris, pemilik UMKM Kopi Flores di bawah brand Sibak Loang. 5 tahun sudah ia mencoba penjualan daring atau online. Ia pun mengaku bimbingan dan pembinaan dari Badan Usaha Milik Negara BUMN menyempurnakan usaha yang dijalaninya. Penjualannya tetap bagus sih, ada peningkatan dibanding penjualan offline. Kalau setelah masuk ke pasar digital malah lebih bagus. Kalau kita menggunakan QRIS memang sangat membantu sekali sih Mbak. Tetapi yang menyulitkan kami itu kendalanya di jaringan. Jaringan selalu menjadi permasalahan buat kami pelaku UMKM pada saat transaksi terjadi. Konsumen sudah membeli, tetapi notifikasi masuk ke rekening kami itu belum terbaca. Kadang bisa sampai besok, kadang juga dananya kembali malah ke pembelinya. Syukur-syukur pembelinya jujur, jadi dia datang kembali untuk melakukan transaksi ulang. Awal mulanya memang ada dari pihak BUMN yang mensupport kami untuk melakukan pengembangan ini, tetapi yang menjadi mitra setia dari kami berkembang dari awal sampai dengan saat ini itu dari Telkom Indonesia. Telkom memang mensupport sekali pengembangan produk kami, mulai dari pembelian bahan baku, pembelian alat, produksi, kemasan, sampai kepada membantu bagaimana cara produk kita bisa dipasarkan secara digital. Dalam bentuk-bentuk itulah kami sampai diberikan fasilitasi untuk bagaimana memasarkan produk kami dengan pembekalan pijar mandiri. Dalam hal pemilihan marketplace, dalam hal menyiapkan kita untuk fasilitas pembayarannya, kemudian sampai kepada bagaimana cara mengemas atau foto produk yang eye-catching. Telah menjadi
menjadi tekad bagi PT Telkom Indonesia Persero Tbk untuk memberikan pelatihan tersertifikasi bagi pendidikan vokasi dan profesi melalui platform yang disebut Pijar. Pijar itu platform Indonesia Belajar. Jadi ini platform pendidikan yang dikembangkan oleh Telkom untuk agar masyarakat kita terbiasa belajar secara online. Jadi sebagai gambaran, ternyata kalau kita mungkin sangat biasa gitu ya akses digital gitu kan, ternyata banyak sekali para UKM kita tuh masih agak belum terlalu bisa gitu ya. Dan dari melalui pelatihan ini mereka jadi terbuka, oh ternyata gampang ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah melatih sekitar 110 untuk di daerah Labuan Bajo ini, atau di Pulau Bamora ya khususnya. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, Telkom menggandeng anak perusahaannya untuk menghadirkan infrastruktur yang mumpuni. Pembangunan infrastruktur digital yang dibarengi kecakapan dan talent digital mendorong pelaku UMKM Pulau Bamora merasakan geliat usaha dari hulu hingga ke hilir dalam jalur transformasi digitalisasi. Seluruh Pulau Bamora ya, dari mulai Manggarai Barat, Flores, kemudian sampai NTT, kami telah membangun 1.307 BTS yang mengcover 22 kabupaten dan semuanya sudah 4G capable. Jadi sudah bisa menggunakan jaringan 4G yang berkecepatan cukup tinggi di tempat-tempat itu, sehingga para pelaku UMKM bisa mengakses platform-platform digital untuk melakukan penjualan produk-produk mereka melalui jaringan Telkomsel gitu. Pertama, karakteristik dari populasi di NTT adalah scatter ya populasinya. Kemudian yang kedua, infrastruktur terutama jaringan listrik, kemudian jaringan fiber optik yang bisa mendukung konektivitas dari BTS kami. Kemudian juga tantangan dari alam, karena Flores ini alamnya cukup berbukit-bukit, hilly, yang menyebabkan kesulitan kami untuk membangunnya. Kami terus mendorong agar UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital di berbagai aspek usahanya. Dan untuk itu kami memastikan untuk hadirnya 4G signal coverage sebagai backbone transformasi digital nasional kita.